Latar belakang komposisi penduduk adalah struktur populasi suatu wilayah yang dilihat dari berbagai aspek demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Analisis ini sangat penting dalam memahami kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta menjadi dasar perencanaan kebijakan republik yang efektif. Distribusi usia, misalnya, mempengaruhi keputusan terkait lapangan pekerjaan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, komposisi penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi yang dapat mengubah struktur populasi secara signifikan. Dalam konteks tugas ini, analisis komposisi penduduk membantu dalam mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pemahaman mendalam terhadap struktur populasi, diharapkan siswa dan siswi mampu merancang kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa itu eksposisi penduduk? Eksposisi penduduk adalah cara untuk menggambarkan bagaimana populasi di suatu daerah terbagi berdasarkan berbagai faktor. Ini termasuk usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan banyak lagi. Memahami komposisi penduduk sangat penting karena membantu kita mengetahui karakteristik masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan. 1. Struktur usia. Kelompok usia penduduk biasanya dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan usia. Anak-anak 0 sampai 14 tahun ini adalah kelompok yang paling muda. Mereka memerlukan banyak perhatian dalam hal pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang baik akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang produktif di masa depan. Usia produktif 15 sampai 64 tahun. Ini adalah kelompok yang paling penting bagi ekonomi. Mereka biasanya berkontribusi dalam pembangunan. Jika kelompok ini besar, maka potensi ekonomi suatu negara bisa sangat tinggi. Lalu usia lansia 65 tahun ke atas. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang lebih tua. Mereka seringkali membutuhkan banyak bayaran kesehatan dan dukungan sosial. Di banyak negara, profesi lansia yang tinggi bisa menjadi tantangan bagi kesehatan dan pensiun. 2. Jenis kelamin. Perbandingan laki-laki dan perempuan, komposisi penduduk juga mencakup perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, di beberapa daerah bisa ada lebih banyak laki-laki dibanding perempuan atau sebaliknya. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi hubungan sosial dan kesempatan kerja. Ketiga, status pernikahan. Situasi keluarga, status pernikahan penduduk, menikah, lajang, atau bercerai juga penting. Misalnya, banyak orang yang menikah mungkin memiliki anak yang dapat meningkatkan jumlah anak-anak dalam populasi. Situasi ini akan mempengaruhi kebutuhan akan layanan keluarga, pendidikan, dan perumahan. Lalu yang keempat ada pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan kerja penduduk. Penduduk yang lebih terdidik biasanya memiliki peluang kerja yang lebih baik dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Ini penting untuk perkembangan ekonomi di suatu daerah. 5. Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang diambil oleh penduduk juga menggambarkan keadaan ekonomi. Jika banyak orang yang bekerja di sektor industri, itu bisa menunjukkan bahwa daerah tersebut sedang berkembang. Sebaliknya, jika banyak yang menganggur, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dalam ekonomi. Dampak urbanisasi. Urbanisasi adalah proses di mana banyak orang dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan kota-kota memiliki lebih banyak penduduk di usia produktif, sedangkan desa mungkin kehilangan penduduk muda dan lebih banyak dihuni oleh anak-anak dan orang tua. 7. Migrasi. Migrasi bisa terjadi baik secara internal dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara maupun internasional dari satu negara ke negara lain. Ini dapat memengaruhi komposisi penduduk. Misalnya, banyak pekerja muda yang pergi ke negara lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dapat mengubah jumlah penduduk di negara asal mereka. Kesehatan dan umur harapan hidup. Jika layanan kesehatan baik, umur harapan hidup bisa meningkat. Ini berarti lebih banyak orang hidup hingga usia tua yang akan menambah jumlah lansia di populasi. 9. Tingkat kelahiran dan kematian. Jika angka kelahiran tinggi, maka jumlah anak-anak di populasi juga akan meningkat.
Sebaliknya, jika angka kematian tinggi, maka ini bisa mengurangi jumlah penduduk terutama di kelompok usia muda. 10. Dampak pada kebijakan publik. Dengan memahami komposisi penduduk, pemerintah dapat merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik. Misalnya, jika banyak anak-anak, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Jika ada banyak lansia, maka layanan kesehatan dan pensiun harus ditingkatkan. 13. Dampak komposisi penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. 1. Peningkatan angkatan kerja. Banyak individu usia produktif 15-64 tahun meningkatkan tenaga kerja dan produktivitas. 2. Konsumsi. Peningkatan jumlah pekerja mendorong konsumsi dan permintaan barang serta jasa. 3. Inovasi. Kelompok usia produktif membawa ide-ide baru yang mendorong inovasi dan daya saing. 4. Investasi infrastruktur. Kebutuhan angkatan kerja mendorong investasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Berdasarkan tabel yang ada, struktur penduduk menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 15-64 tahun mendominasi dengan persentase 65%. Hal ini berarti bahwa mayoritas populasi berada dalam fase aktif secara ekonomi yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas kerja. Kelompok usia anak-anak 0-14 tahun mencapai 30%, menunjukkan adanya potensi generasi masa depan yang perlu diperhatikan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kelompok usia lanjut 65 tahun ke atas yang hanya 5%, menunjukkan bahwa ada lebih sedikit individu yang membutuhkan perawatan jangka panjang sehingga beban pada sistem kesehatan dan jaminan sosial cenderung lebih ringan. Implikasi dari struktur penduduk ini terhadap pembangunan negara mencakup beberapa aspek. Potensi ekonomi, dengan 65% dari populasi berada di usia produktif, ada potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat memicu peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kebutuhan lapangan kerja dan layanan. Meningkatnya kelompok usia produktif dan anak-anak mengindikasikan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan populasi ini. Beban sosial yang ringan. Dengan persentase lansia yang rendah, beban untuk merawatan kesehatan lansia dan program pensiun relatif lebih kecil, yang memungkinkan negara untuk fokus lebih pada investasi dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial untuk kelompok usia muda. Faktor-faktor yang bisa memengaruhi perubahan struktur penduduk di masa depan meliputi tingkat kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka persentase anak-anak akan bertambah yang bisa mengubah komposisi demografi dan menambah beban pada sistem pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan umur harapan hidup. Perbaikan dalam sistem kesehatan, akses terhadap pelayanan medis yang lebih baik, dan peningkatan standar hidup dapat meningkatkan umur harapan hidup, menyebabkan peningkatan jumlah orang di kelompok usia lanjut. Migrasi. Migrasi dapat memengaruhi struktur usia, baik itu migrasi masuk datang suatu negara maupun migrasi keluar penduduk yang pindah ke negara lain. Hal ini dapat mengubah proporsi kelompok usia di wilayah tertentu, terutama di kota-kota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama komposisi penduduk. Di sini kami ingin memberikan penjelasan atas soal yang telah diberikan oleh Bu Retno. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Handiko Prabowo. Nama saya Alkitab Sukainani. Mohon disimak ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang dapat
Anda simpulkan dari struktur data pada tabel tersebut yang dapat saya simpulkan dari struktur data pada tabel tersebut adalah jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif sekitar 15 sampai 64 tahun dengan rata-rata mencapai 65%. Lalu dilanjut dengan usia produktif anak-anak sekitar 0 sampai 14 tahun dengan rata-rata sekitar 30%. Lalu dilanjutkan dengan usia lanjutkan dengan usia sekitar 65 tahun ke atas dengan rata-rata 5%. Hal itu menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi sumber daya manusia pada usia produktif yang dapat menjadi modal penting dalam usaha pembangunan negara. Halo semuanya, izinkan saya membaca dan menjawab pertanyaan untuk nomor 2. Dan saya membaca dirinya. Apa saja implikasi dari struktur penduduk seperti ini terhadap pembangunan suatu negara? Setelah saya melakukan research dan penelitian yang mendalam di internet atau dari sumber-sumber lainnya, saya menemukan 3 implikasi atau 3 sumber. Implikasi pertama adalah meningkatnya potensi ekonomi negara. Apa saya bilang seperti itu? Dikarenakan usia produktivitas yang sangat tinggi, yaitu di skala persenan 65%. Nah, dikarenakan persen yang sangat tinggi, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan ini meningkatnya produktivitas dan efektivitas dalam pembangunan suatu negara. Yang kedua, yaitu meningkatnya kebutuhan pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitas kesehatan untuk usia produktivitas dan usia anak-anak. Dan terakhir, yaitu mengurangi atau meningkatkan beban dalam fasilitas kesehatan atau perawatan lansia. Dikarenakan persentase usia lanjut tergolong rendah, yaitu sekitar 2%. Halo semuanya, bertemu lagi kita. Seperti yang kalian sadari, tempat berubah. Namun di sini saya masih punya job desk yang sama, yaitu membaca dan memberi atau memberi penjelasan atas pertanyaan nomor 3. Jika saya membaca pertanyaan nomor 3 atau C, faktor apa saja yang mungkin menyebabkan perubahan pada struktur penduduk tersebut di masa depan? Seperti yang saya sebutkan tadi pada soal nomor 2, saya telah melakukan research atau penelitian secara mendalam melalui internet atau sumber lainnya. Nah, selama saya melakukan riset tersebut, saya menemukan 3 faktor utama, yaitu pertama adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan di sini adalah faktor fasilitas kesehatan. Misalnya faktor fasilitas kesehatan ini sangat baik, akan meningkatkan persentase usia lanjut dan lansia. Selanjutnya adalah faktor yang kedua adalah faktor tingkat kelahiran. Dikarenakan usia produktivitas yang sangat tinggi, yaitu sekitar angka 65% di antara 15 sampai 64 tahun, maka meningkatnya angka kelahiran untuk usia anak-anak. Selanjutnya adalah faktor migrasi, baik maupun keluar atau masuk, akan mempengaruhi struktur usia penduduk. Terima kasih. Bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap komposisi penduduk di kota-kota besar di Indonesia? Jelaskan dengan memberi contoh. Urbanisasi berpengaruh pada komposisi penduduk di kota besar karena menarik penduduk usia produktif untuk mencari pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Contohnya, banyak pemuda dari pedesaan yang pindah ke kota untuk bekerja, sehingga komposisi penduduk di kota lebih didominasi oleh kelompok usia produktif, sementara daerah pedesaan didominasi oleh usia anak-anak dan lansia.